Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat jaringan, bagaimana kabar kalian? Di video ini, saya akan memberikan tutorial cara memasang konektor RJ45 ke kabelan. Namun, sebelum masuk ke video tutorial, saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan kita gunakan ketika ingin memasang konektor RJ45 ke kabelan. Yang pertama atau yang paling penting yakni konektor RJ45. Konektor RJ45 sendiri memiliki fungsi untuk memudahkan penggantian pesawat telepon atau memudahkan untuk dipindah-pindah serta mudah untuk dicabut tanpa khawatir tersengat aliran listrik dan menghubungkan konektor LAN melalui sebuah pusat network. Yang kedua atau yang tidak kalah penting yakni kabelan. Kabelan sendiri berperan sebagai media transmisi internet dan menghubungkan beberapa perangkat komputer atau perangkat jaringan lainnya. Penggunaan kabel ini cukup terbatas, seperti kantor, rumah, sekolah, dan tempat lainnya. Item selanjutnya ada tang krimping. Tang krimping sendiri berfungsi untuk mengupas kabel, memotong kabel, dan menguatkan pengait konektor RJ45 ke kabel. Item terakhir yakni kabel tester. Kabel tester sendiri berfungsi untuk mengetes apakah konektor RJ45 kita pasang ke kabel yang itu bagus atau berhasil. Selanjutnya masuk ke tutorial. Langkah pertama, kupas kabel LAN ini menggunakan tang krimping. Ukurannya itu ya minimal 2-3 cm. Di bagian tang krimpingnya kita menggunakan bagian sini untuk mengupas kabelnya. Pertama kita masukkan di daerah sini. Terus kita tekan sedikit. Lalu kita putar. Nah, selanjutnya susun urutan kabel sesuai dengan warna yang sudah ditentukan. Pada video tutorial ini kita menggunakan urutan putih orange ini, putih orange, putih hijau biru ini, putih biru hijau ini, putih coklat. Setelah ditentukan, kita rapikan. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Setelah kita rasa sudah rapi, selanjutnya kita potong ujungnya, ujung kabel yang ini menggunakan tang krimping agar setiap ujungnya ini sama rata. Untuk pemotongan ujungnya sendiri kita menggunakan bagian sini.
Ini dia. Yang pisaunya itu seperti pisau penggoro ya kalau tidak salah. Hahaha. Pertama kita rapatkan dulu. Setelah sudah dirasa rapat, lalu kita potong. Terus kita tekan tang kerimpingnya itu dengan menambah sedikit tenaga. Nah, setelah terpotong hasilnya akan seperti ini. Setiap ujungnya itu akan sama rata. Setelah kita potong sama rata, kita masukkan ujung kabel yang ini ke dalam konektor RJ45. Posisinya terserah ya. Setelah masuk, ini. Tunggu saya fokuskan. Nah, setelah masuk kita dorong sampai kita rasa mentok. Nah, ini sudah mentok. Selanjutnya kita kunci kabelan di dalam konektor RJ45 ini menggunakan tang kerimping agar kabelannya itu tidak keluar lagi. Kita masukkan lewat sini. Cara memasukkannya itu kita tekan di bagian atas kabel konektornya, lalu kita masukkan. Kita dorong sampai mentok. Usahakan kabelnya itu masih mentok ya di konektor RJ45 nya. Setelah sudah kita rasa mentok, lalu kita tekan tangnya sampai ada suara bunyi klik. Nah, kabelannya sudah terkunci. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama di sisi lain kabelannya. Setelah pemasangan konektor RJ45 di kedua ujung kabel selesai, lakukan pengujian dengan menggunakan kabel tester. Jika lampu-lampu kabel tester menyala sesuai dengan pola hubungan kabel, berarti pemasangan sudah selesai, atau pemasangan konektor RJ45 ke kabelan sudah berhasil. Maksudnya, ketika kita memasang kedua ujung kabelan ke kabel tester, maka kedua lampu di sisi kiri dan kanan kabel tester harus mencapai angka 8. Setelah kita pasang, kita tinggal menyalakan kabel testernya. Nah, kita tunggu. Nah, kedua lampu pada sisi kiri dan kanan kabel tester itu mencapai angka 8, berarti pemasangan kabel kita itu berhasil atau sudah benar. Demikian tutorial yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan ya teman-teman, karena sesungguhnya yang benar-benar itu datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah-salah itu datanya dari diri saya pribadi dan dari setan laknatullah. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim jaringan, khususnya saya perwakilan tim jaringan, di sini di video ini kami akan mempraktekkan proyek kami yaitu tim jaringan, yaitu menghubungkan 4 laptop ke switch dengan menggunakan kabel LAN dan menghubungkan ke internet dengan menggunakan modem. Di sini kami menggunakan satu modem, satu switch dan 5 kabel LAN. Satu untuk menghubungkan kabel LAN, satu untuk menghubungkan modem dengan switch. Sisanya yang 4 untuk menghubungkan 4 laptop ini ke switch. Pertama-tama guys, untuk mengaktifkan switch dan modem, jangan lupa kita colokkan ke terminal. Kalau chargernya seperti ini, baru kita colokkan ke bagian belakangnya. Ini ada di tahu. Nah. Apabila lampunya sudah menyala seperti ini, berarti modemnya sudah aktif. Selanjutnya kita aktifkan juga switch. Nah, switchnya ini kita colokkan juga guys. Oke, jangan sampai salah lubang ya guys. Oke, sini. Apabila lampunya sudah menyala, berarti switchnya sudah aktif. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita hubungkan switch ke modem atau modem ke switch. Menggunakan kabel LAN yang ada konektor RJ45-nya, yang sudah dipasang konektor RJ45. Nah, kita sampai mentok, baru sini. Nah, apabila lampunya di sini sudah menyala, itu artinya sudah terhubung ya guys. Selanjutnya kita akan menghubungkan 4 laptop ini ke switch dengan menggunakan kabel LAN yang sudah terpasang konektor RJ45-nya. Kita langsung pasang. Kita pasang saja semuanya dulu guys, supaya mempermudah. Untuk 2, untuk ketiga, dan untuk kita pasang ujung yang lainnya ke laptop. Colokan konektor RJ45. Ini laptop pertama. Masuk. Nah, kalau lampunya sudah menyala, itu tandanya sudah terhubung. Kabel kedua
Nah, di sini lampunya juga sudah menyala, guys. Itu tandanya sudah terhubung ya. Selanjutnya untuk laptop ketiga. Pada laptop ketiga ini guys tidak ada lampunya ya, tapi di sini di ujung switchnya lampunya juga sudah menyala. Itu tandanya komputer dengan switch sudah terhubung. Selanjutnya laptop keempat. Nah, di sini lihat, di sini lampunya juga sudah menyala. Itu tandanya sudah terhubung. Selanjutnya kita akan mempraktekkan sharing file, di mana laptop pertama ini akan kita jadikan sebagai laptop server dan ketiga laptop lainnya ini akan kita jadikan sebagai laptop client. Namun sebelumnya kita harus memastikan apakah laptop client terhubung dengan laptop server ini. Bagaimana caranya guys? Ini dia caranya. Cekidot. Hal pertama yang kita lakukan adalah mengecek alamat IP komputer server. Caranya dengan mengetik Windows R. Nah, Windows R. Terus di enter guys. Setelah itu kita ketik IP config IP config, lalu di enter. Nah, maka alamat IP-nya akan muncul seperti ini. Ya, seperti ini guys. Setelah itu kita pindah ke laptop client. Tetapi kita harus mengingat alamat IP di laptop server. Alamat IP-nya yaitu 192.168.8.170. Sudah itu kita pindah ke laptop client. Kita juga mengetik Windows R. Pada laptop client kita juga mengetik Windows R. Terus ketik CMD. Terus ketik CMD. Lalu klik enter. Lalu di enter, klik enter. Sampai. Nah, pada saat tampilannya sudah seperti ini, kita coba mengetahui apakah laptop client terhubung dengan laptop server. Caranya dengan cara ketik ping dan masukkan alamat IP yang ada pada laptop server tadi, yaitu 192.168.8.170. langsung klik enter. Tidak ada titiknya guys. Enter. Jika muncul tampilan seperti ini. Ya, jika muncul tampilan seperti ini pada layar, maka berarti laptop client sudah terhubung dengan laptop server. Kita pindah ke laptop yang lainnya. Selanjutnya kita pindah ke laptop yang lainnya. Guys, pada laptop client ini
kita melakukan lagi hal yang sama. Kita melakukan lagi hal yang sama pada laptop klien sebelumnya. Itu. Nah, kita masukkan lagi. Nah, jika sudah muncul seperti ini pada layar laptopnya guys, berarti laptop klien yang ini juga sudah terhubung pada laptop server. Selanjutnya kita pindah ke laptop klien yang terakhir. Kita melakukannya lagi seperti pada laptop klien sebelumnya. Itu ketik cmd. Baru ping. Baru kita masukkan lagi alamat IP-nya pada laptop server. Nah, pada tampilan seperti itu guys, kembali lagi laptop klien yang ini sudah terhubung juga pada laptop server. Nah, setelah mengetahui laptop klien terhubung pada laptop server, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan sharing file agar laptop klien dapat mengakses file di laptop server. Namun sebelumnya kita akan mengaktifasi laptop server. Bagaimana caranya? Kita cari aplikasi setting, lalu kita masuk di aplikasi settingnya. Setelah itu kita masuk ke network and internet. Setelah itu masuk ke Ethernet. Setelah itu masuk ke Chain Advanced Sharing Options. Nah, selanjutnya kita aktifkan Turn on Network Discovery dan Turn on File and Printer Sharing. Selanjutnya kita aktifkan juga Turn on Network Discovery dan Turn on File and Printer Sharing. Nah, setelah itu kita matikan di bagian Turn off Password Protect Sharing. Selanjutnya kita save change. Nah, setelah itu baru kita masuk ke File Manager. Lalu kita pilih file yang mau kita sharing. Misal di sini kita sharing pilih file film Indo. Caranya kita klik kanan pada menu pada folder film. Terus kita masuk ke properties. Nah, setelah tampilan layarnya seperti ini, kita masuk pada menu sharing. Baru kita klik pada advanced sharing. Lalu kita aktifkan share this folder. Baru klik OK. Lalu kita klik bagian share lagi. Nah, pada saat layar laptop muncul seperti ini, kita klik pada bagian sini. Lalu pilih everyone. Fungsinya agar file yang kita sharing bisa diakses oleh laptop klien. Setelah itu kita klik add atau add. Maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita klik read. Lalu pilih read or write. Agar
file yang kita sharing tidak hanya bisa dilihat oleh laptop klien, tetapi juga dapat diubah atau diedit. Selanjutnya kita klik share. Nah, pada tampilan seperti ini berarti file yang kita sharing sudah berhasil. Lalu kita klik done atau donate. Selanjutnya kita pindah ke laptop klien, guys. Selanjutnya pada laptop klien ini kita akan mengakses file yang telah di-sharing oleh laptop server tadi. Bagaimana caranya? Ini dia. Kita ketik atau kita klik Windows R, lalu kita ketik atau klik garis miring sebanyak 2 kali, tapi garis miring yang seperti ini. Yang seperti ini. Baru kita masukkan alamat IP laptop server tadi, yaitu 192.8.8.170 atau 170. Baru klik enter atau oke. Maka file yang telah di-share oleh laptop server tadi sudah bisa diakses oleh laptop klien. Ini dia filenya. Ini dia filenya. Selanjutnya guys, kita lakukan tindakan atau hal yang sama pada laptop klien sebelumnya. Di sini dapat juga dilihat bahwa file yang ada pada laptop server sudah dapat kita akses pada laptop klien yang ini juga. Guys, pada laptop klien yang terakhir atau selanjutnya kita lakukan hal yang sama seperti pada laptop klien sebelumnya. Pada layar laptop ini kita dapat lihat bahwa file yang di-share oleh laptop server sudah dapat diakses oleh laptop klien ini juga yang terakhir. Jadi sudah berhasil ya guys. Setelah 4 laptop sudah terhubung pada switch dan modem, selanjutnya kita akan memastikan apakah laptop ini dapat mengakses internet. Caranya kita masuk ke Google, lalu kita ketik apa yang mau kita cari guys. Contohnya ini seperti ini. Pada saat Google sudah bisa melakukan pencarian atau searching, berarti laptop sudah terhubung pada jaringan internet. Demikianlah praktik proyek tim jaringan. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.